selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga daripada kesehatannya dan beliau selalu memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua saya, para haji, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan insyaallah kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah berikan sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita di masjid ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam senantiasa menjurkan ibadah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua dapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Jami Al-Hikmah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa sebelum memulai taklim, bersama-sama berzikir membaca shalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala niat dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, mari sama-sama kita lihat duduknya kita di masjid ini, kita sama-sama lihat beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta summa khususan al-marhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terangi hati kita, mudah-mudahan hati kita senantiasa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita ini selalu beristiqomah di dalam menjalankan daripada thalabul ilmu ini, dan mudah-mudahan keluarga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah wa rahmah, anak-anak kita, keturunan kita bagi mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan
di sini ataupun keluarga kita ataupun jamaah kita yang sedang sakit, baik itu sakit zahir maupun batin, mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah.
sama-sama mengkaji tentang al-zuhuril ulama'i. Di sebagian para ulama annal fitrata ala khamsati awjuhin. Ulama mengajarkan kita untuk senantiasa berpikir tentang 5 hal. Kenapa ulama mengajarkan kita menggunakan pikiran kita ini untuk selalu berpikir tentang 5 hal? Karena orang hidup itu dia hidup bisa tenang gara-gara pikiran. Benar nggak? Orang bisa hidup tenang gara-gara pikiran. Orang bisa mau melaksanakan ibadah kepada Allah gara-gara pikiran. Orang bisa bermaksiat, bisa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara pikiran. Ya. Kenapa? Karena pikiran itu lebih liar daripada jasad kita. Ya. Jangankan masalah sholat, kita sholat ketika takbir Allahu Akbar, habis takbir Allahu Akbar, pikiran benar enggak? Sama ketika kita sekarang. Karena kita lagi ngapain Pak? Kita lagi ngapain? Pikirannya ada di sini kan? Ya, benar. Duduk di sini ngaji, mata ke depan dengerin, tapi pikirannya ya ada. Apa kalau ngaji, insya Allah ya. Kalau ditanya apa yang digaji, insya Allah bisa jawab. Ya, kadang mata kita fokus ke depan, kita dengerin. Begitu ini jelas nggak? Iya. Begitu ditanya, tahu. Ya, kenapa ulama mengajarkan kita tentang pikiran? Karena hati ini kita hidup, hati ini bisa tenang gara-gara pikiran kita. Ya Bu ya, kita bisa tenang gara-gara pikiran. Ya, kalau pikiran kita selalu husnuzon, ya mas suami husnuzon, insya Allah rumah tangga tenang. Kalau pikiran macam-macam, laki banget begitu. Ya, kenapa? Semuanya gara-gara pikiran. Makanya sampai ulama mengajarkan gunakan pikiranmu dengan sebenar-benarnya. Untuk apa? Yang pertama ulama mengajarkan kita fitratin fi ayatillah. Banyaklah kalian itu berpikir tentang ayat-ayat Allah. Ulama ngajarin kita agar kita banyak berpikir tentang ayat-ayat Allah. Ya tawallatu minha, dengan kalian itu banyak berpikir tentang ayat-ayat Allah, at-tauhidu, maka akan tumbuh di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian itu ya at-tauhid, mengakui tentang keesaan Allah, wal yaqinu, dan keyakinan. Ayat Allah itu ada 2. Ada ayat qauliyah, ada ayat qaumiyah. Ayat qauliyah itu adalah ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Selama ini kita amal Al-Quran itu
yakin. Benar. Iman sama yakin beda. Kita beriman tapi belum yakin. Kita beriman sama Allah, tapi kadang-kadang yakin dari kita sama Allah masih jauh. Makanya ulama ngajarin kita banyak-banyaklah kalian berpikir tentang ayat-ayat Allah. Ayat Allah dalam Al-Quran itu banyak. Ya, Al-Quran adalah pedoman kita, panduan kita. Kita beli HP, beli barang-barang elektronik pun dikasih buku panduan aja jarang kita baca, apalagi Al-Quran. Ya, makanya kita jauh dari Allah. Yang kedua apa? Ya. Ayat yang kedua adalah ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Tentang ciptaan Allah. Kita disuruh banyak berpikir tentang ciptaan Allah. Makanya Allah katakan unzuru mada fis samawati wal ardh. Ya. Kata Allah, perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Kita disuruh berpikir sama Allah apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tentang ayat-ayat Allah, tentang ciptaan Allah. Ya, yang di langit, kita pernah lihat langit nggak, Bu? Udah pernah lihat langit belum? Pak, udah pernah lihat langit, Pak? Tiap hari ya, Bu. Nah, langit mana? Kalau kita keluar, kita melihat langit atau bukan? Bukan. Yang kita lihat langit masih di sono. Ya, kalau langit ini tuh, langit ada dua. Langit masih ke sono. Ya, pernah nggak kita berpikir langit begitu tinggi, tiangnya ada di mana? Pernah nggak? Ada pernah lihat tiangnya langit di mana? Itulah kekuasaan Allah. Kita bangun rumah, bangun mesin, ada atap pasti ada tiang. Tapi langit sebegitu luas, kita nggak tahu tiangnya ada di mana. Makanya kita ulama mengajarkan banyak-banyaklah kalian berpikir tentang ayat Allah, kekuasaan Allah, agar tumbuh tauhid kita, agar tumbuh keyakinan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ulama mengajarkan kita wa fitratan fi Allahillahi. Yang kedua, ulama mengajarkan banyak-banyaklah kalian itu berpikir tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya tawalladu minha. Kenapa kalian disuruh banyak berpikir tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan? Al-mahabbatu wa syukru, agar tumbuh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ini rasa cinta kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Yang Allah kasih kita banyak atau sedikit? Banyak. Gak kehitung. Ya. Kenapa ulama ngajarin kita banyak-banyaklah kalian berpikir tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kepada kita, bukan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya kita cara bersyukur sama Allah karena yang ada di benak pikiran kita ini selalu mikirin nikmat yang Allah kasih kepada orang lain. Benar nggak? Makanya kita jarang bersyukur sama Allah. Kenapa? Yang ada di benak kita mikirin nikmat orang lain. Waduh,
tetangga bisa beli mobil, perasaan kerjaan berdoa. Jangan-jangan rumah lo aja tenang gak nih? Tetangga beli kulkas melihat udah pembelian lagi baik. Dan makanya apa pikiran akan ke hati kita ini belum bisa nyatuin pikiran kita sama hati kalau kita termasuk saya. Ya, kita ini belum bisa. Makanya apa? Kita jarang bersyukur sama Allah. Ya, padahal apa? Nikmat karunia yang Allah berikan. Ini amal kita yang hadir di sini. Kita hadir di sini begitu banyak orang, nikmat karunia yang Allah berikan sama kita semua sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Ya, beda nikmat yang Allah kasih sama kita yang hadir di sini. Sama sama keluarga kita. Ya, kita satu perut, satu rahim dari kandungan ibu kita, rizki kita, nikmat kita. Sama apa beda sama adik kita, sama kakak kita, sama apa beda? Beda. Ya, kita lihat rezeki anak kita juga beda-beda. Benar gak? Kalau kita udah berpikir ke arah situ, insya Allah kita jadi orang yang bersyukur. Ya Bu ya. Ya, benar gak? Kita kan gak bersyukur gitu. Jangan kata sama tetangga, sama orang lain, sama saudara sendiri aja masih iri nikmat. Padahal kita udah ngaji, karena kita udah ngaji, nikmat yang Allah berikan itu beda-beda. Dan nikmat yang Allah berikan itu, ya kita jangan pernah pikiran kita, hati kita itu masuk karena nikmat. Karena itu hak prerogatif Allah. Karena kita suka masuk ke situ yang ada, akhirnya kita nggak pernah bersyukur. Ya, kita mikirin nikmat yang Allah kasih sama kita aja. Diri kita ini, Allah kasih nikmat yang luar biasa. Allah kasih gigi, nikmat luar biasa nggak? Ya, dengan gigi makan bisa enak. Ya, coba giginya diambil berapa biji. Yang biasanya kedoyanan kita agak keras-keras dikit, begitu nikmat Allah ambil. Aduh, kemarin mau demen banget itu karena udah nggak kuat. Ya Bu ya, ya Bu, baru gigi. Coba nikmat gigi Allah kasih sakit aja satu di gigi. Enak gak Bu? Enak gak? Enakan sakit gigi apa disakitin lagi Bu? Bu, enakan sakit gigi apa disakitin lagi? Ya, nikmat yang Allah kasih sama kita, nikmat itu baru terasa di diri kita ini ketika nikmat itu Allah ambil. Benar kan? Ketika nikmat Allah ambil, baru nikmat yang Allah kasih sama kita baru terasa nikmat. Ya, makanya sekarang kita mikirin nikmat yang Allah kasih sama kita aja, nggak usah nikmat yang Allah kasih kepada orang lain. Tujuannya apa? Agar tumbuh rasa mahabbah kita kepada Allah, agar tumbuh rasa syukur kita kepada Allah. Ya, ya Bu ya, ngaji melihat teman gelangnya bagus, Bu saya iri. Ya Bu ya, melihat gelang bagus, perasaan lakinya kerjaannya berdua gelang gede banget. Ya, itu. Jadi kita harus selalu bersyukur, banyak-banyak bersyukur tentang nikmat yang Allah kasih kepada kita. Ya, ulama ngajarin kita seperti itu. Ya, makanya kata baginda Nabi,
tafakkuru sa'atin khairu min ibadati sittina sana. Kata Nabi itu apa? Berpikirlah sesaat tentang sesuatu yang Allah ciptakan itu nilainya lebih baik daripada kalian itu ibadah 60 tahun. Ya. Berpikir tentang nikmat yang Allah kasih, kekuasaan Allah itu lebih baik. Ya, makanya kita hidup ini selalu mengeluh itu. Kenapa? Yang ada di pikiran kita itu kita melihatnya nikmat orang lain, sehingga kita ini jauh dari bersyukur kepada Allah. Lalu yang ketiga, ulama mengajarkan kepada kita wa fikratun fi wa'dillahi yatawalladu minha rabbah. Banyak-banyaklah kalian itu berpikir tentang janji-janji Allah. Ya, yang pertama tadi kita diajak berpikir tentang ayat-ayat Allah. Yang kedua diajak berpikir tentang nikmat Allah. Yang ketiga, banyak-banyaklah kalian berpikir tentang janji-janji Allah. Janji Allah itu dalam Al-Quran banyak. Ya, setiap janji Allah pasti Allah tepati, kecuali janji saya, janji manusia, benar gak? Ya, salah satu contohnya dalam surah Al-Maidah ayat 9 Allah katakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ya, kata Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Ya, kenapa? Alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim subuh. Taklim jangan kata subuh, habis maghrib aja berat. Benar gak Bu? Ya, jangan kata habis maghrib, pagi-pagi pengajian ibu-ibu aja kadang-kadang apa? Alasannya banyak banget, aduh ada cucu. Ya Bu ya. Yakin nggak kalau kita melakukan daripada amal soleh Allah ganjar pahala? Yakin nggak Bu? Yakin nggak? Terasa nggak? Bisa nggak kita rasain pahala itu? Tuh, kata bagi enggak. Pak, kita yang laksanain amal ibadah. Ya. Janji Allah kasih pahala. Kita ngerasain enggak pahala itu? Rasain, saya pernah yakin karena urusan Allah Subhanahu wa taala itu Rasanya kayak gimana? Pak, rasanya kayak gimana? yakin. Nih, kalau hidup di dunia kan masih nyata. Ini apa? Rasanya ini ketika kita rasakan rasa. Benar? Kata Ustaz ya. Kerasa. Benar nggak? Benar nggak? Kita mau ini karena kerasa. Makanya apa? Kadang-kadang pahala itu karena nggak kerasa. Kadang-kadang kita malas ngaji aja suka cemplung-cemplung. Kalau yakin pasti ngaji istiqomah. Benar nggak? Kalau kita yakin bahwa kita ngaji Allah kasih pahala, Allah ampuni daripada dosa, pasti kita istiqomah. Tapi karena belum terasa, makanya kadang-kadang yakinnya masih kurang. Ngaji dari malas banget. Kalau yakin pasti datang. Rintangan apapun, halangan apapun pasti datang. Enggak ada alasan. Kalau ya yakin, benar gak? Kenapa? Karena belum terasa. Pahala itu belum terasa. Mau terasa enggak? Mau gak ngerasain pahala? Saya kasih resep. Mau gak? Mau gak?
syaratnya adalah mati. Ya, kita bisa tahu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita lakukan ada nilainya ketika kita mati. Ya Bu ya. Ya, kalau kita nyelengin, kita pengen tahu hasil celengan kita tetap kalau kita mau tahu amal ibadah kita. Ya, sudah berapa sih? Ya, udah siap belum? Udah siap belum? Siap. Oh. Mau dikasih udah. Ya, kita ini kan hidup di dunia ininya nyata, akhirat masih cerita. Makanya kadang-kadang akhirat masih cerita, kita dengerin